awalnya sih sebelum kita terjun, bahkan sebelum press area, bahkan sebelum terjun ke dunia internet ya, saya sama Bima itu tuh bekas ibaratnya itu bekas orang advertising, Betul. orang agency. Jadi kita memang sudah bertahun-tahun ya, sudah 5-6 tahun kita bermain di industri advertising. Lalu kita juga menangani banyak klien-klien multinasional juga gitu. Dan kita dari situ kita merasakan seiring berjalannya waktu itu tuh advertising industry itu tuh sudah menurun ya, sudah mengecil. Lalu juga pas yang kita lihat itu tuh banyak brand-brand atau banyak klien kami itu tuh mengalokasikan dananya tuh ke internet, ke internet, ke online. Jadi kita dari situ kita ngelihat kan, memang industri memang sudah ngedrop dan memang kita lihat trendingnya itu memang mau ke sana semua. Jadi kita memutuskan kenapa nggak kita coba industri online aja. Kita bikin beberapa portal. Sebelum press area ada portal namanya Cek Lagi. Sebelum Cek Lagi ada lagi sih sebetulnya Editorial namanya. Gitu. Nah, itu kita itu startup pertama kita tuh. Project pertama kita Editorial. Kita untuk ibaratnya juga mencoba gitu, kita lihat nih gimana sih industri online gitu. Nah, memang dari situ kita banyak yang kita pelajarin sih. Editorial konsepnya oke, keren banget. Advertising tutorial gitu kan, memang dikhususkan untuk orang-orang periklanan dan pemasaran Indonesia, tapi terlalu niche, terlalu kecil banget gitu. Paling perusahaan advertising di Indonesia ini paling juga ada 200 lebih gitu kan, terlalu kecil. Jadi dari situ kita belajar ternyata market demand itu ternyata butuh juga, nggak cuma produk yang keren gitu kan. Lalu kita coba yang lebih besar lagi, kita coba ke e-commerce. Kita mau masuk ke e-commerce, tapi kita mau beda daripada kita mau keluar dari, kita mau konsep yang unik. Jadi kita bikin e-commerce di mana itu namanya ceklagi.com, di mana itu dikhususkan untuk pedagang-pedagang offline. Jadi traditional retailers gitu kan. Jadi kita memang mencoba untuk membantu dan membawa pedagang-pedagang offline yang ada di Glodok, di Roxy, di ITC itu tuh untuk berjualan online begitu. Dari situ kita sadarin juga sih, produknya sudah wide, tetapi demand-nya masih kurang. Bukan demand sih, tapi awareness yang kita targetkan itu kurang juga gitu sih. Jadi implementasinya, aplikasinya juga agak susah. Kita di sana kita belajar banyak dari Cek Lagi, baru dari situ kita sempurnakan lagi startup kita, atau mungkin kita juga coba mencari lagi yang lebih matang, baru kita akhirnya memutuskan untuk develop price area, di mana kita tetap bermain di e-commerce yang pasarnya besar, potensinya besar, tetapi juga lebih mudah untuk dijalankan. Dan itu memang kita lihat tuh e-commerce di Indonesia bertumbuh pesat, iya, berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun ini. Jadi pengalaman itu berdasarkan pengalaman pribadi saya juga sih ya. Jadi waktu tahun 2009 akhir itu tuh saya lagi mau cari mobil. Nah, saya mau cari mobil Toyota. Lalu yang saya lakukan itu tuh tentunya saya mengandalkan media online, tidak buka majalah, tidak buka koran lagi. Jadi tapi di situ pada saat saya lagi mau cari mobil ini, saya coba cari di situs-situs otomotif gitu. Tapi ada banyak sekali kan di Indonesia ini, di Jakarta ini. Ada sekitar 20 lebih situs-situs website yang menjual mobil. Di situ juga saya merasakan tuh ada masalah, ada problemnya itu, yaitu terlalu banyak yang harus saya update begitu kan, dan terlalu ribet gitu. Setiap hari, setiap waktu, setiap jam saya harus cari mana sih ada listing terbaru, ada mobil terbaru gitu kan. Jadi dari situ saya muncul idenya, kenapa nggak ini dibikin aja ada satu website yang mewakili dari puluhan atau ratusan atau ribuan website ini. Dari situ sih munculnya Press Area. Lalu saya dari ide ini saya coba kembangkan lagi, saya coba diskusi dengan tim, dengan bagian development, dengan bagian bisnis, kita dengan desain bagaimana. Lalu kita coba untuk
research lebih dalam lagi. Kita ketemu beberapa situs-situs price comparison yang mirip sekali dengan konsep yang ada di otak saya, yang ada di luar negeri, gitu. Dan dari situ kita baru lihat juga ya, ternyata situs-situs yang seperti ide saya yang awalnya itu tuh ternyata sudah besar sekali di Amerika, di Eropa, di Australia udah besar sekali, tapi di Indonesia, di Asia belum ada gitu. Jadi kita semakin tertantang dan semakin semangat lagi untuk bikin. Kalau perubahan secara drastis itu yang pertama tentunya dari segi traffic dulu dan dari segi approaching untuk toko online. Itu kita rasakan banget. Dulu itu kita approaching toko online, kita benar-benar telepon satu-satu, menanyakan mereka apakah mau datanya masuk di kita. Tapi seiring dengan pertumbuhan traffic kita dan kita dikenal di beberapa media, kita mendapatkan peliputan media dan kita menangkan beberapa awarding. Di situ mereka mensubmitkan diri mereka dengan kita, dan kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa e-commerce player yang big di Indonesia. Itu kita sudah jalin relationship dalam segi bisnisnya, dan peluang-peluang bisnis itu sendiri terbuka dengan seiringnya pertumbuhan dari price area. Jadi konsep awal dari price area ini adalah bagaimana cara mendapatkan harga yang terbaik, price-nya, dan di mana cara mendapatkannya, gitu. Jadi memang nantinya itu kita akan ada beberapa fitur-fitur kedepannya, yaitu seperti store locator gitu, untuk kita akan terjun ke dunia mobile juga untuk supaya kita calon online shoppers atau calon pembeli itu dapat menemukan harga terbaik dan toko yang terdekat, terutama di Jakarta itu sangat penting sekali ya kita merasakan ya, karena lokasi terutama macet di Jakarta itu. Mungkin ini mudah-mudahan bisa jadi solusi